I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kalau kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Rimuru pun saat itu langsung melesat ke hadapan True Dragon Felgreen. Terlihatlah Veldora yang saat itu meraung kesakitan. Namun entah kenapa sepertinya terlihatlah Veldora yang udah nggak sadarkan diri. Dan dalam sekejap, Felgreen dan Veldora pun langsung menyerang Rimuru. Melihat sikap dua True Dragon yang begitu mengerikan, Raphael pun berkata kepada Rimuru bahwa dirinya akan melepaskan pertahanan absolut dari Covenant King. Itu untuk menahan kekuatan gabungan yang saat itu mengarah pada Rimuru. Namun Rimuru malah berkata, "Diamlah." Mendengar perkataan aneh dari Rimuru, Raphael sama sekali nggak mengerti apa maksudnya. Namun Raphael saat ini terus menyampaikan semua analisanya, tapi nggak ada satupun yang diperdulikan oleh Rimuru. Raja Iblis Rimuru terus mengabaikannya. Dan saat bentrokan besar terjadi, Broken Roar dari dua True Dragon pun langsung menargetkan Rimuru. Raphael yang melihat itu pun tetap mengaktifkan pertahanan absolut itu. Meskipun Rimuru di sini nggak memintanya, tapi Rimuru malah meninggalkan pertahanan itu dan menghindari serangan itu. Sesuatu yang mengejutkan pun mulai terjadi. Pertahanan absolut yang biasanya melindungi Rimuru, bahkan yang gak pernah tertembus sama sekali, kini hancur dengan sangat mudah. Jika seandainya Rimuru mengikuti perkataan Raphael sebelumnya, Rimuru pasti akan musnah saat itu juga. Melihat hasil analisanya yang kembali salah, Raphael itu pun menjadi kaget banget. Raphael di sini masih nggak bisa memahami kenapa masternya bisa memilih pilihan yang benar. Padahal harusnya Raphael lah yang merupakan puncak dari pengetahuan di dunia. Ketika Raphael sedang kebingungan dengan hal ini, terdengarlah teriakan Rimuru yang berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk bersikap bodoh. Ayolah Veldora, gunakan Raja Investigasi. Aku tahu suaraku masih bisa didengar olehmu. Di skill itu ada yang namanya manipulasi probabilitas. Dengan itu, harusnya kau bisa melemahkan dominasi dari Rudra." Mendengar itu, Raphael pun kaget karena telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Itu karena Raphael mulai merasa sombong sebagai kekuatan yang punya banyak pengetahuan. Dan Raphael pun mengakui hal ini. Tapi Raphael nggak boleh terus begitu. Raphael harus merubah cara pikirnya supaya masternya nggak pernah mengalami kekalahan. Namun saat itu Rimuru pun berkata pada Raphael, "Tenanglah Raphael, ini bukan salahmu. Veldora saja yang terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Jadi perhitungan sempurnamu nggak bakal bisa berguna jika yang kau analisa itu adalah si naga wibu itu. Percayakan saja pertarungan padaku, dan aku mau kau melawan Felgreen. Aku akan berusaha membebaskan Veldora. Jadi bertahanlah sampai aku kembali." Raphael yang mendengar itu pun berkata, "Dimengerti tuanku. Mulai sekarang kita akan menargetkan Felgreen juga." Rimuru pun tertawa dan berkata, "Oh ya, aku belum memberikanmu nama secara resmi, dan ku anugerahkan nama sial kepadamu. Alasannya, karena kaulah yang telah mengajari diriku ini tentang semua pengetahuan yang ada di dunia ini. Jadi sial, bawalah naga merah itu padaku, dan persembahkan kemenangan untuk mastermu ini." Seketika, sial merasakan kebahagiaan di puncaknya, dan waktunya evolusi. Saat itu juga, manas tertinggi sial pun telah tercipta.
dengan jiwa Raja Iblis Rimuru. Dan berkat evolusi ini, Ciel pun resmi menjadi eksekutor kedua dari tubuh Rimuru. Dan setelah pasca evolusinya, Ciel pun berkata kepada Rimuru, "Aku akan menemanimu selamanya Tuan Rimuru." Makna dari kata-kata Ciel ini sangat dalam, yang artinya mau dunia masih ada ataupun dunia udah nggak ada lagi, Ciel hanyalah milik Rimuru seorang. Bahkan jika seandainya Rimuru terbunuh, makna dari kata-kata Ciel ini, dia bakal korbanin semuanya untuk Rimuru. Segalanya bakal dia persembahkan untuk Rimuru, termasuk dirinya sendiri. Sekalipun dengan mengorbankan dirinya, Rimuru bisa hidup kembali. Sekalipun harus menunggu ratusan ribu tahun untuk kesadaran Rimuru, kekuatan Ciel ini hanya akan ada pada Rimuru. Rimuru yang mendengar itu pun tersenyum, karena kata-kata Ciel ini gak jauh beda sama kata-kata pengantin baru. Rimuru pun berkata, "Kalau begitu, tunjukkan kekuatanmu padaku." Ciel pun menjawab, "Segalanya akan sejalan dengan keinginanmu, Master." Dan atas perintah Rimuru, Ciel pun saat itu langsung memegang kendali tubuh Rimuru dan langsung berhadapan dengan True Dragon Felgreen. Melihat Rimuru yang saat itu mengalihkan pandangan ke arahnya, Felgreen pun langsung melepaskan semburan lahar kepada Ciel. Tapi ternyata itu nggak mempan dan semuanya bisa ditahan dengan pertahanan absolut dari Raja Perjanjian Uriel. Dengan kata lain, kekuatan dari Felgreen sama sekali nggak berguna. Felgreen yang melihat serangannya bisa ditangkis oleh slime itu pun makin kena mental. Dirinya itu pun makin kaget karena dia bahkan nggak tahu cara Rimuru bisa menahan serangan di tingkat True Dragon. Karena harusnya Felgreen ada di level yang lebih tinggi. Namun anehnya, tubuh Rimuru saat ini nggak terlihat kelelahan sama sekali. Soalnya Rimuru saat ini bahkan belum pemanasan. Bahkan 3 primordial sebelumnya nggak bisa bikin Felgreen sampai sesulit ini. Meskipun 3 primordial aja udah ngagetin Felgreen, tapi kemampuan Rimuru ini benar-benar di luar perkiraannya. Felgreen merasakan bahaya yang sangat luar biasa. Namun meskipun naluri dari Felgreen memintanya untuk pergi dari tempat itu, Felgreen tetap nggak mau kalah, apalagi dari sosok slime. Felgreen pun terus melepaskan 11 cahaya serangan nuklir dan semuanya demi meledakkan Rimuru dalam satu serangan. Dia juga melepaskan 11 kepala naga merah yang menyemburkan lahar panas. Serangan Felgreen bahkan gak sampai di sini aja. Saking dirinya ingin memusnahkan Rimuru, dia juga lepasin 22 serangan yang bisa meluapkan meteor. Namun tiba-tiba, ketika Felgreen yakin semua serangannya itu mampu melenyapkan Rimuru tanpa sisa, semuanya malah terpental oleh perisai Rimuru dan menghilang. Felgreen pun sangat marah karena nggak ada satupun serangannya yang berguna untuk Rimuru. Oh ya, kenapa Mimin dari tadi nyebutnya Rimuru, padahal yang saat ini bertarung itu adalah Ciel? Itu karena Felgreen sendiri nggak tahu bahwa dirinya lagi bertarung sama Ciel. Tapi Felgreen menyadari bahwa tingkat konsumsi energi dari Rimuru pun mulai mendekati nol, yang artinya Rimuru telah menciptakan penghalang yang sangat mengerikan. Meskipun Rimuru tadi juga telah melepaskan aura dominasi, energi Rimuru belum ada berkurang sama sekali. Namun fakta aslinya, di sisi lain, Rimuru yang asli saat ini lagi berkonsentrasi pada Veldora untuk melepaskan dominasi yang mengikat tubuh Veldora. Mungkin di sini akan ada sedikit kebingungan. Kenapa Rimuru bisa disorot lagi? Kan tubuh Rimuru saat ini lagi dikendalikan sama Ciel. Nah jadi, saat ini Rimuru memang lagi fokus sama Veldora. Tapi kalau Rimuru tuh fokus melepaskan dominasi itu, Rimuru nggak bakal bisa bereaksi jika ada serangan terjadi. Dan karena itulah Rimuru pun minta Ciel untuk memegang kendali penuh, supaya kalau Felgreen tiba-tiba menyerang Rimuru, Rimuru masih bisa bertahan. Di sisi lain, Felgreen saat itu pun langsung melepaskan sihir tingkat tinggi yang benar-benar ada di kelas bencana.
sihir itu pun langsung bergerak ribuan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Felgrin berkata, dengan ini matilah dan lenyaplah dari dunia. Itu adalah kekuatan penuh Felgrin yang harusnya digunakannya untuk melawan Felzar. Yang artinya, Felgrin tahu bahwa Rimuru lebih mengerikan dari dirinya. Karena jelas-jelas kekuatan ini tuh diciptakan hanya untuk melawan Felzar. Saat itu, gelombang kehancuran skala besar pun langsung menghantam tubuh Rimuru. Felgrin yang melihat itu pun kembali yakin telah menang. Namun gak terjadi apa-apa. Rimuru masih baik-baik aja dan gak terlihat tergores sama sekali. Sasuga agar-agar terkuat. Felgrin pun mulai ketakutan karena serangan absolut yang diyakininya bisa melukai Felzar dan Gi bahkan dipatahkan oleh Rimuru dengan mudah. Felgrin pun berteriak bertanya apa yang Rimuru lakukan. Ciel pun berkata pada Felgrin, itu memang serangan bahaya, tapi kalau naga bodoh sepertimu langsung melepaskannya, bukankah semua itu lebih mudah kumakan? Kau hanya akan membuatku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika kita lihat dari perkataan Ciel ini, semua kekuatan Felgrin itu ternyata masuk ke ruang tak terbatas Rimuru yang nantinya bisa dikonsumsi oleh Rimuru. Bahkan kalau seandainya Rimuru mau, dia bisa melepaskan kekuatan itu kembali ke arah Felgrin. Felgrin yang mendengar itu pun dalam hati berkata, kau pasti bercandakan. Kau bilang kau memakan seranganku. Itu kan serangan terkuatku. Jangan kau katakan hal yang mustahil seperti itu, seolah kau adalah dewa Feldenava. Namun Ciel berkata, aku minta maaf telah membuat mentalmu jatuh. Sekalipun kau itu sangat lemah dan merasa nggak bisa berbuat apa-apa di hadapanku. Tapi kita masih dalam perang, jadi kau lebih baik fokus dulu. Dan tepat setelah Ciel mengatakan hal itu, pengukuran mana dari Felgrin pun telah selesai. Bahkan dari hasil analisanya, Rimuru kini mampu menyegel Felgrin dalam beberapa ratus detik. Yang nantinya, ketika Felgrin disegel Rimuru pun berniat melepaskan dominasi yang mengikat Veldora. Dan benar aja, Ciel saat itu langsung melepaskan kekuatan untuk menekan Felgrin. Felgrin pun saat itu mulai tersegel dan semuanya jadi nggak berguna. Suhu gravitasi, aliran angin, sinar matahari, serta detak jantung kehidupan nggak bisa digunakan dalam penghalang milik Ciel ini. Itu karena sistem dunia telah Ciel balikan, yang artinya nggak mungkin lepas dari sana sebelum durasi penghalang itu selesai. Kecuali Felgrin mau mengembalikan tubuh cloningnya ke tubuh aslinya. Tapi itu juga memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan slime kaya Rimuru bisa membuat Felgrin jadi segemetar ini. Felgrin merasakan rasa terhina yang sangat luar biasa. Dan ini adalah hal yang gak bakal pernah bisa Felgrin lupakan seumur hidup. Dan setelah itu, Ciel pun berkata kepada Felgrin, setelah Veldora berhasil dibebaskan, aku akan bermain-main lagi denganmu. Dan setelah itu dirinya pun memalingkan wajah dari Ciel. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!